Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jendra Kori SAB, peserta Latsar CPNS tahun 2023, Kabupaten Batubara, Angkatan 10, Kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 22. Pada video kali ini saya akan memaparkan core value ASN berakhlak, yaitu tentang konsep akuntabel, serta implementasinya dalam aksi nyata di instansi saya bertugas. Tugas ini diberikan Ibu Widya Suara kami, yaitu Ibu Yamnur Mahlia SST MKes, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Mari kita simak videonya. Pengertian akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan meresponsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu dan kelompok institusi dengan negara dan masyarakat. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab dan adil dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Keempat, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens tahun 2007, yakni yang pertama untuk menyediakan kontrol peran demokrasi, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebagai peran belajar. Tingkat akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabel harus mengandung dimensi. Yang pertama itu akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Menciptakan lingkungan akuntabel. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, yang kesembilan konsistensi. Ada 2 tipe konflik kepentingan. Yang pertama adalah keuangan. Penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Contoh, untuk menggunakan peralatan lembaga unit divisi bagian untuk memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi. Yang kedua, menggunakan peralatan lembaga unit divisi bagian untuk memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi. Yang keempat, menerima hadiah atau pembayaran mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kelima, menerima dana untuk menyediakan informasi pelatihan dan atau catatan untuk setiap kepentingan. Yang terakhir, menerima hadiah pemasok atau materi promosi tanpa otoritas yang tepat. Yang kedua, tipe konflik kepentingan yaitu non-keuangan. Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Contohnya yaitu berposisi sebagai anggota panel seleksi tanpa menggunakan koneksi, asosiasi atau keterlibatan dengan calon. Selanjutnya, menyediakan layanan atau sumber daya untuk klub, kelompok, asosiasi atau organisasi keagamaan tanpa biaya. Selanjutnya, penggunaan posisi yang tidak tepat untuk memasarkan atau mempromosikan nilai-nilai atau keyakinan pribadi. Yang diharapkan dari seorang ASN yaitu perilaku individu. ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat.
Kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan kontribusi, harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka dan hak-hak keamanan dan kesejahteraan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi. Selanjutnya, ASN melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Akuntabilitas dengan integritas. Cakupan bahasan yaitu yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpangan informasi dan pemerintah. Yang kelima, membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan. Faktor terjadinya fraud. Pada umumnya, fraud terjadi karena 3 hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu yang pertama, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Beberapa contoh pressure dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan, dan tenggat waktu yang target kerja yang tidak realistis. Yang kedua, sifat atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Hal ini terjadi karena seorang mencari pembenaran atas aktivitas yang mengandung fraud. Pada umumnya, para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakan bukan merupakan suatu kecurangan, tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya. Bahkan kadang untuk merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya, terdapat pula kondisi di mana pelaku tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan tersebut. Perilaku ASN yang diharapkan. Perilaku terkait dengan menghindari perilaku yang curang dan korup. Yang pertama yaitu ASN tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Selanjutnya, ASN dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang dan institusinya. Selanjutnya, ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan untuk keuntungan pribadinya. Selanjutnya, ASN akan melaporkan setiap perilaku kecurangan atau korup. Selanjutnya, ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka. Selanjutnya, ASN akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan, penggunaan data serta informasi pemerintah. ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. ASN menjamin penyimpanan informasi bersifat rahasia. ASN mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selanjutnya, ASN tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan. Bila kita kembali ke pembahasan terkait tanggung jawab, dimensi yang melatar belakangi usaha memenuhi tanggung jawab individu atau instansi ada 2, yaitu yang pertama, dimensi aturan sebagai panduan bagi setiap unsur pemerintahan, hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Yang kedua, dimensi moral individu sebagai ASN. Anda tidak terlepas dari kedua dimensi tersebut. Oleh sebab itu, menurut Safiridge tahun 2011 menekankan bahwa fondasi paling utama dari unsur kepegawaian atau pejabat negara adalah integritas. Dengan integritas yang tinggi, dimensi aturan akan dapat dilihat dengan lurus dan jelas. Tanpa integritas, aturan hanya dapat dipandang sebagai dokumen dan berpotensi dipersepsikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Berikut merupakan aktualisasi kegiatan saya di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Batubara. Di sini saya mengambil nilai yaitu terus berkembang tiada henti. Aktualisasinya yaitu banyak belajar untuk memperluas ilmu dan menambahkan kemampuan kualitas diri sebagai seorang ASN.
Gambar tersebut merupakan adalah kegiatan pelatihan penyuluhan keamanan pangan yang diadakan di Singapura Land bagi pelaku-pelaku UMKM. Selanjutnya itu memberikan layanan dengan jujur dan tanggung jawab. Aktualisasinya itu masuk dan pulang kerja tepat waktu, bertanggung jawab atas tugas dan kerja atau program kegiatan yang terjadwal. Selanjutnya dapat diandalkan. Aktualisasinya itu mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan memiliki potensi yang baik serta profesional dalam bekerja. Demikian dari saya untuk agenda 2 akuntabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.